Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dengan NIM 2201026144. Di sini saya akan membahas tentang menimbah teladan dari kisah pemuda Ashabul Kahfi. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa kelak pada hari kiamat Allah akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang. Salah satunya adalah golongan pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam penggalan hadis berikut. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi. Artinya, pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan beribadah kepada Allah. Masa muda adalah masa di mana nafsu atau syahwat sedang menggelora, sehingga tidak jarang banyak pemuda terjerumus dalam kemaksiatan. Apalagi mereka yang telah terpengaruh oleh pandangan hidup hedonis, seperti muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Pandangan itu jelas keliru karena tidak logis dan tidak berdasar. Bagaimana mungkin dengan hidup foya-foya akan menjadi kaya raya di usia tua? Lalu bagaimana akan mati masuk surga dengan foya-foya di usia muda dan menumpuk harta di usia tua? Semboyan hidup ini memang keliru dan harus ditinggalkan karena tidak mendidik dan bahkan menjerumuskan. Namun, pemuda yang mampu mengisi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah adalah yang terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Ashabul Kahfi yang menghindari kezoliman penguasa demi mempertahankan akidah mereka dan keleluasaan beribadah kepada Allah. Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok pemuda beriman yang hidup pada masa Raja Dikyanus di Romawi, beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Ketika sang raja mengetahui ada sekelompok pemuda yang tidak menyembah berhala, maka sang raja marah lalu memanggil dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Tapi Ashabul Kahfi menolak perintah itu dan lari menjauh dari sang raja. Dikejarlah mereka untuk dibunuh, namun mereka selamat dari kejaran pasukan raja dengan bersembunyi di sebuah gua. Kisah tersebut antara lain bersumber dari ayat 10 surat Al-Kahfi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ith awal fitnatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang artinya, ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ashabul Kahfi mencari tempat berlindung di sebuah gua demi menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan oleh pasukan Raja Dikyanus karena menolak untuk berhenti menyembah Allah. Mereka berdoa agar Allah senantiasa memberinya petunjuk yang lurus dalam setiap urusan yang mereka hadapi. Usaha mereka untuk bersembunyi di gua dan doa-doa mereka agar Allah senantiasa memberinya petunjuk merupakan bukti bahwa Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang gigih mempertahankan iman, yakni iman tauhid yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perlindungan Allah, mereka kemudian tidur selama bertahun-tahun di dalam gua itu. Kisah ini dapat kita temukan sumbernya pada ayat 11 surat Al-Kahfi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fadarbna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Yang artinya, maka kami tutup telinga mereka bertahun-tahun dalam gua itu. Allah melindungi mereka dengan membuat mereka tidak mendengar apa-apa. Dengan cara ini, mereka tidur nyenyak hingga ratusan tahun. Berapa lama sebenarnya mereka tidur dalam gua itu menjadi perdebatan di antara dua kelompok dalam Ashabul Kahfi sendiri. Mereka kemudian bangun karena Allah yang membangunkannya, sebagaimana sebelumnya mereka tidur karena Allah yang menidurkannya.
Dengan kata lain, mereka tidur selama berabad-abad itu karena memang Allah yang menghendaki demikian, dalam rangka menyelamatkan jiwa dan iman mereka. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyebutkan angka 309 tahun untuk menunjukkan lamanya mereka tidur dalam gua. Mereka mulai tidur di zaman pemerintahan Raja Dikianus dan baru bangun setelah raja yang berkuasa telah berganti beberapa generasi. Masyarakat beserta sang raja pada saat itu sudah beriman kepada Allah. Allah sengaja mengangkat kisah Ashabul Kahfi sebagai kisah teladan daripada pemuda yang memang layak untuk menjadi suri tauladan. Apalagi di zaman sekarang di mana tingkat godaan lebih besar daripada zaman dahulu. Yang lebih ditekankan dalam kisah Ashabul Kahfi ini adalah perlunya mempertahankan iman dalam kondisi apapun. Iman memiliki peran sangat penting karena dari situlah akan lahir amal-amal soleh dalam kehidupan di dunia ini, yang buahnya akan dinikmati terutama di akhirat nanti. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.